warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa agar pembelajaran kali ini tetap berjalan lancar dan dapat diterima dengan baik. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, silahkan tuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat, jangan menyerah. Masih ada harapan untuk tetap belajar secara normal di tengah pandemi ini. Selamat menyimak! Pada hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, serta buah dan biji. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita simak video berikut ini. Dari video tadi, dapat kita lihat bahwa di bumi ini banyak sekali jenis tumbuhan yang dapat hidup. Nah, ternyata tumbuhan-tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, mari kita lihat bagan berikut ini. Tumbuhan terdiri dari berbagai organ yang menyusunnya menjadi satu kesatuan yang dapat bekerja berkesinambungan. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih, apa sih organ-organ tumbuhan itu? Sebelum kita masuk ke organ tersebut, apa sih pengertian dari organ? Nah, organ merupakan kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, pada tumbuhan, organ ini dibagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Selanjutnya, mari kita amati keempat gambar berikut ini. Di sini ada kentang, wortel, jahe, dan lengkuas. Dan di sini ada pertanyaan, apakah ini akar atau batang? Silahkan anak-anak sekalian jawab. Dan jawaban kalian kita kunci dulu ya. Untuk mengetahui jawaban yang sebenarnya, kita lanjut dulu ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah struktur dan fungsi akar. Coba kita perhatikan gambar dari akar berikut ini. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa ciri-ciri akar itu adalah pertama, bentuknya meruncing. Kemudian, akar itu berada di bawah permukaan tanah dan warnanya tidak hijau. Nah, di sini kita lihat bahwa warna akar itu agak keputih-putihan. Nah, selanjutnya arah tumbuhnya akar ini menuju ke pusat bumi atau menuju air. Selanjutnya, di sini kita ada dua gambar yang memiliki perbedaan pada akarnya. Nah, pada gambar akar yang pertama, memiliki akar pokok yang terlihat jelas, disebut dengan akar tunggang, sedangkan akar yang tidak terlihat akar pokoknya, disebut dengan akar serabut. Tumbuhan monokotil dan dikotil itu memiliki perbedaan pada struktur akarnya. Nah, pada tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang. Nah, contohnya pada tumbuhan yang memiliki akar serabut yaitu padi, jagung, dan rumput, sedangkan pada tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu mangga dan kacang tanah. Tentunya masih banyak contoh tumbuhan lain. Selanjutnya, kita lihat nih, apa sih sebenarnya fungsi akar itu? Nah, coba kita perhatikan gambar yang pertama ini. Di sini ada sebuah pohon yang terlihat akarnya, kemudian di sini ada air. Dari akar itu adalah menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau pada medium tumbuhnya dan menyerap air serta mineral yang terkandung di dalam tanah. Di sini kita lihat ya, walaupun ada air yang mengalir, tumbuhan itu tetap dapat berdiri kokoh. Walaupun diterpa angin, tumbuhan itu dapat berdiri dengan kokoh. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, bisa kita lihat ya. Nah, ternyata pertumbuhan akar itu menuju ke pusat bumi dan menuju ke air. Selanjutnya, coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada singkong dan yang di sini ada pohon bakau.
Nah, pertama kita lihat dulu pada gambar singkong. Nah, singkong ini ternyata akar loh. Ini merupakan akar yang bermodifikasi menjadi tempat cadangan makanan. Nah, sedangkan yang digambar sebelah kiri merupakan akar dari pohon bakau, bermodifikasi menjadi akar nafas yang menjulur keluar dari air untuk membantu proses respirasi dari tumbuhan bakau. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur dan fungsi batang. Kita amati bersama. Di sini dapat kita lihat bahwa ciri dari batang itu adalah berdiri tegak di atas tanah. Di sini kita lihat ada percabangan, dia mendukung cabang, daun, dan kalau ada bunga dia mendukung bunga. Kemudian berbentuk silinder atau bulat dan panjang. Dan pada beberapa tumbuhan, batang itu memiliki ruas-ruas atau yang disebut dengan internodus dan buku-buku atau nodus. Nah, buku-buku atau nodus ini merupakan tempat tumbuhnya tunas dari tumbuhan tersebut. Kita amati gambar berikut. Pada gambar ini bisa kita lihat di sebelah kiri merupakan pohon bambu dan yang di sebelah kanan ini merupakan pohon serikaya. Pada pohon bambu atau tumbuhan monokotil memiliki struktur ruas-ruas dan buku-buku yang jelas, sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak terlihat jelas. Nah, tadi anak-anak sekalian sudah menjawab mengenai kentang, wortel, kemudian lengkuas, dan jahe. Nah, kira-kira sudah tahu belum jawaban anak-anak sekalian benar atau tidak? Kita lihat jawaban yang sebenarnya ya. Di sini kita lihat kembali 4 gambar tadi. Nah, kita amati satu-satu. Pada jahe, kita bisa melihat ruas-ruas dan buku-buku yang jelas. Sama seperti lengkuas. Di sini kita lihat pada lengkuas ini tumbuh tunas dan pada kentang juga begitu. Sedangkan pada wortel tidak terlihat. Nah, dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa jahe, lengkuas, dan kentang itu merupakan modifikasi dari batang, sedangkan wortel itu merupakan modifikasi dari akar. Karena akar itu tidak memiliki buku-buku, makanya wortel kita tahu sebagai modifikasi dari akar. Sudah paham ya perbedaannya? Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, mengenai struktur dan fungsi daun. Mari kita amati gambar berikut ini. Di sini ada daun jagung, keempat tipe pertulangan daun, dan di sini ada daun pepaya. Seperti yang kita tahu bahwa daun itu menempel pada batang dan berbentuk tipis dan lebar serta berwarna hijau karena mengandung klorofil. Kemudian, apa sih fungsi dari daun? Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa daun itu bisa mengambil atau menyerap karbon dioksida melalui stomata, kemudian mengatur penguapan air atau transpirasi. Kita lihat gambarnya di sini. Dari akar yang menyerap air kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, kemudian oleh daun melakukan transpirasi atau penguapan air. Kemudian di sini fungsi daun juga ada untuk respirasi atau pernafasan. Kita lihat di sini pada tumbuhan monokotil dan dikotil ternyata bentuk dari pertulangan daunnya itu berbeda. Pada tumbuhan monokotil, di tipe pertulangan daun yang sejajar, contohnya di sini pada daun jagung. Kemudian pada tumbuhan dikotil itu memiliki pertulangan daun yang menjalah atau menyirip. Nah, di sini contohnya daun pepaya. Kemudian tadi kita kembali ke fungsi daun, yaitu tempat untuk melakukan fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tumbuhan tentunya dibantu oleh sinar matahari dan juga dengan bantuan klorofil. Nah, gimana sih proses dari fotosintesis itu? Pertama di sini kita bisa lihat bahwa tumbuhan itu menyerap karbon dioksida yang tentunya berperan sebagai bahan baku dari proses fotosintesis. Kemudian ada juga air,
Nah, dari reaksi karbon dioksida dan air inilah dengan bantuan cahaya dan klorofil dapat diubah menjadi glukosa atau zat pati dan oksigen yang kita hirup untuk keberlangsungan hidup. Nah, nantinya glukosa atau zat pati inilah yang akan disimpan di tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi bunga. Bunga terdiri dari dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Pada perhiasan bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak, dan mahkota. Sedangkan pada alat reproduksi bunga, benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan putik sebagai alat reproduksi betina. Kita lihat dari bawah, pertama di sini ada tangkai bunga. Kemudian ada reseptakel atau dasar bunga. Kemudian di sini ada putik atau yang disebut dengan karpel. Nah, di dalam putik inilah terdapat bakal biji atau yang disebut dengan ovul dan ovari yang menjadi bakal buah. Kemudian di sini ada stile atau tangkai putik dan yang paling atas itu adalah stigma atau kepala putik. Selanjutnya di sampingnya itu ada benang sari. Di sini benang sari terdiri dari kepala sari yang disebut dengan anter dan tangkai sari yang disebut dengan filamen. Nah, benang sari ini disebut dengan stamen. Selanjutnya, yang berwarna-warni yang berfungsi sebagai penarik serangga yang berfungsi untuk membantu proses penyerbukan. Di sini ada petal atau mahkota bunga. Kemudian di bawahnya ada mahkota bunga atau sepal yang berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Setelah mengetahui struktur dari bunga, kita bisa tahu ada dua tipe bunga. Yang pertama yaitu bunga lengkap dan tidak lengkap, dan bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, bunga lengkap di sini bisa dikatakan bunga lengkap apabila bunga tersebut memiliki seluruh strukturnya, baik itu perhiasan bunga dan alat reproduksi. Sedangkan bunga sempurna dikatakan sebuah bunga sempurna apabila pada satu bunga terdapat dua organ reproduksi, baik itu jantan atau betina, yaitu putik dan benang sari. Pada tumbuhan dikotil dan monokotil terdapat perbedaan pada struktur bunganya. Pada tumbuhan monokotil, mahkota bunganya biasanya terdiri dari kelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil terdiri dari kelipatan 4 dan 5. Yang terakhir tentang struktur dan fungsi dari buah dan biji. Di sini kita lihat ada sebuah mangga. Bisa kita lihat di sini strukturnya terdiri dari biji, kemudian ada daging buah dan kulit buah. Nah, tahu nggak sih kalau buah ini ternyata berasal dari putik yang berada pada bunga. Nah, tadi kita lihat bahwa struktur putik itu terdiri dari ovarium yang di dalamnya terdapat ovul. Nah, ovul itu disebut dengan bakal biji yang nantinya akan tumbuh menjadi biji. Sedangkan ovarium itu merupakan bakal buah yang akan tumbuh menjadi daging buah. Nah, tadi kita tahu ya bahwa fungsi dari mahkota bunga itu adalah untuk menarik serangga yang nantinya akan membantu proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan itu kan merupakan tentunya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian pada proses selanjutnya disebut dengan proses pembuahan. Nah, dari proses pembuahan inilah yang nantinya akan muncul buah dan tumbuhan baru. Ya, sudah selesai pembahasan kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami apa yang telah disampaikan. Jangan lupa komen nama dan kelas di bagian kolom komentar untuk mengetahui bahwa kalian sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, gue mohon maaf.
Mari kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.